Jadi mindful parenting itu, parenting kami itu berkonsep ya, gitu, bahwa kan ada 5 dimensi tuh. Dimensi yang pertama itu adalah mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan empati. Nah, di sini mendengarkan tuh dengan penuh perhatian adalah orang tua mesti hadir sepenuhnya. Gitu loh. Jadi bukan hanya hadir badannya doang, tapi jiwa raganya mesti hadir. Gitu. Jadi ini penting sekali, Philip, gitu. Nah, yang kami lakukan karena saya suami istri itu kan bekerja ya, Philip, gitu. Bekerja, kami itu betul-betul komitmen gitu ya, bahwa ketika kami ada di rumah ya, kami tidak membawa pekerjaan itu ke dalam rumah. Gitu. Jadi betul-betul kami hadirkan dirinya kami gitu. Halo, bertemu lagi di Bincang Anak, sebuah segmen di YouTube Anak Bisa, yang isinya adalah bincang-bincang tim Anak Bisa dengan para pakar di bidangnya masing-masing, yang akan memberikan informasi dan edukasi untuk para orang tua khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Disertai berbagai pengalaman menarik, bukan hanya seputar parenting, tapi juga berbagai topik menarik masa kini yang akan memperlengkapi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, parenting, remaja, anak-anak, serta keluarga di Indonesia. Anakbisa.com adalah platform pembelajaran online untuk anak-anak Indonesia yang berisi berbagai kelas non-akademis untuk mengembangkan keterampilan anak yang dapat diakses melalui www.anakbisa.com. Visi dari Anak Bisa agar setiap anak Indonesia memiliki keterampilan dan karakter positif untuk aktif berkarya bagi kota dan bangsa. Nah, Bincang Anak hari ini bertopik bagaimana menjadi orang tua yang menginspirasi. Dan kami telah mengundang narasumber yang tentu saja pakar dan sudah berpengalaman di bidang parenting. Seorang ibu yang sudah menginspirasi ribuan keluarga di Indonesia, mungkin bahkan ratusan ribu. Ini udah seperti kakak saya sendiri, founder dari Menata Keluarga atau sering kita dengar MK. Mari kita sambut Ibu Melly Kiong. Ya, gimana Ci? Apa kabar Ci? Hai, baik Philip, sehat ya? Sehat. Gimana Ci? Apa kesibukannya Ci? Bertemu ya Philip ya. Iya. Ya, tapi senang tetap masih saling mendoakan ya. Iya, betul. Ya, masa-masa yang tidak mudah ya hari-hari ini, tapi biasanya masa-masa yang tidak mudah ini bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa ya. Ya, luar biasa. Cara pandang kita berubah ya. Wow. Iya. Nah, kalau saya ya ingat Cimeli, kalau saya ngebayangin Cimeli itu udah pasti yang saya ingat tentang keluarga. Nah, tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang menginspirasi, ya. Nah, saya mau nanya sama Cimeli, ya, Ci, kalau dengar kata menjadi orang tua yang menginspirasi, apa yang Cici pikirkan atau rasakan? Ini pertanyaan yang seru sih untuk direnungkan bersama-sama ya gitu. Karena gini Philip, umumnya orang tua tuh kalau ditanya sudah menjadi orang tua yang seperti apa gitu kan ya gitu. Nah, apalagi kita budaya timur nih. Enggak, saya cuma jadi orang tua yang biasa aja gitu. Kayak nggak pede gitu ya gitu. Dan selama ini banyak banget orang tua yang menjadi orang tua biologis gitu, yang lebih memperhatikan sisi biologisnya gitu ya, bagaimana perkembangannya, terus anaknya itu makan enggak, dia berat badannya udah berapa gitu. Nah, hal-hal physically itu yang sering banget diperhatikan gitu. Jadi saya sangat tertarik banget gitu untuk menjadi orang tua yang berbeda gitu ya, berbeda. Kita melihat dan bukan hanya secara fisiknya doang, tetapi
psikologis dari si anak itu gitu. Nah, kenapa saya sangat concern di sini gitu, Philip ya? Karena bagaimanapun saya kan pernah jadi anak-anak tuh gitu ya. Nah, waktu saya jadi anak-anak, apa sih gitu ya yang membuat saya senang sekali gitu. Terus di mana sih yang bikin saya kok ngerasa gak nyaman gitu. Nah, itu yang saya ambil gitu, Philip gitu. Yang baik, yang menyenangkan, saya teruskan gitu. Nah, tapi yang kurang itu gitu. Nah, disitulah kesempatan saya untuk memperbaiki. Nah, kira-kira seperti itu kalau bicara tentang orang tua seperti apa, saya juga bukan tipe orang yang saya juga nggak mau ngeklaim gitu bahwa oh saya orang tua yang paling hebat gitu, enggak gitu ya. Tetapi saya cuman hanya menjawab ya waktu masih kecil saya membutuhkan orang tua seperti apa sih gitu ya. Nah, ini yang sekarang saya coba jawab tantangan itu ke keluarga kecil saya. Gitu, Philip. Ya, wow, luar biasa ya. Ci, apa yang Cici ingat yang menyenangkan sebagai seorang anak ya? Kalau melihat orang tua Cici. Wah, ini pengalaman Cici. Kenapa? Ya, yang tadi Cici bilang ya, jadi pengalaman yang menyenangkan ketika Cici menjadi seorang anak ya kan, melihat orang tua ya yang baik-baiknya, yang Cici paling ingat apa sih? Saya kalau melihat yang kebetulan gini, kebetulan mama saya tuh bukan tipe orang yang talkative ya gitu. Jadi untuk komunikasi itu boleh dibilang sangat minim ya gitu. Saya sangat minim sekali untuk komunikasi sama mama saya. Tapi saya melihat mama saya tuh melakukan banyak hal gitu ya yang menurut saya sangat baik gitu. Tetapi saya tidak bisa mengkomunikasikan. Nah, justru ada yang menarik nih, Philip. Ini berkaitan dengan bermain ya, Lip. Bermain nih, dengan bermain. Nah, waktu kecil saya mama saya itu kan dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis gitu ya. Gitu. Nah, sehingga kalau saya sekolah itu murni betul-betul ya upaya saya sendiri gitu, saya sekolah gitu. Nah, karena saya sangat ingin main dan mama saya cukup disiplin. Jadi saya tuh kalau main itu selalu ditakar gitu. Nah, akhirnya Philip, karena saya pengen bermain, saya dulu kan kalau masih kecil, kalau kami sekolah itu suka ikut tetangga gitu. Dia yang lebih besar, dia jaga saya gitu. Kalau pergi berangkatnya ikut tetangga. Nah, tetangga saya kan kelas 3, kelas 4, saya kelas 1 gitu kan. Nah, jadi saya kan belum bisa pulang kalau dia nggak pulang gitu. Nah, sebelum dia pulang, saya kerjain tuh PR saya tuh. Jadi semua PR saya kerjain dulu. Jadi di sekolah PR saya udah selesai. Begitu pulang ke rumah, saya main tuh, Philip, main. Saya pergi main, poin saya main terus. Nah, sampai mama saya sering banget kalau saya main, kadang lewat waktu, Philip. Lewat waktu, sampai di rumah, si mama udah borotan, Philip. Jadi aku disabet pakai rotan kan, disabet. Sakit, nangis gitu kan. Tapi saya dalam hati terus bertanya, kenapa kok main kok nggak boleh gitu ya? Padahal main itu hati saya senang sekali. Saya belajar banyak hal, Philip. Ketika saya bermain, justru itu kreativitas saya bertumbuhnya luar biasa. Ya, bayangin ya, saya dari bermain itu saya sebenarnya belajar tentang entrepreneur gitu ya. Saya jualan gado-gado gitu lewat semua tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar gitu. jadi saya membayangin petis dari lumpur kayak gitu. Jadi kan lucu banget gitu ya. Terus ada bawa tanah merah itu yang agak kasar-kasar jadi bumbu kacangnya gitu. Itu kan imajinasi tuh gitu. Nah, terus ketika saya jualan, terus ada teman saya bilang saya nggak mau beli gitu. Nah, gimana saya bujuk dia sampai dia mau beli gitu. Ini kan pembelajaran hidup yang luar biasa, Philip gitu. Jadi di situ aku belajar tentang ketangguhan ya. Terus dari saya bermain itu,
saya tuh ada teman yang nggak teman sama saya gitu kan, dia mau berteman sama yang lain gitu. Nah saya terus cari cara, gimana caranya supaya orang itu senang sama aku gitu. Nah ini kan pembelajaran hidup Iya. yang saya tidak bisa dapatkan dari bangku sekolah gitu loh. Dan saya dapatkan di saat saya bermain, Philip, gitu. Nah dari situ, Philip, saya saya berjanji dalam diri saya waktu itu saya masih kecil ya. Suatu hari ketika nanti saya jadi seorang ibu, saya membiarkan anak saya boleh bermain apapun. Jadi dia boleh berimajinasi apapun, ya. Dan ketika saya jadi ibu, kebayang nggak, Philip? Anak saya laki-laki dan dia mainnya masak-masakan. Ya kan? Nah, umumnya orang tua kan akan pikir, masa sih laki-laki main masak-masakan gitu kan? Gitu. Nah, karena saya yakin dengan dia bermain itu bisa mengeluarkan imajinasinya gitu ya. Dan saya sabar, saya dengarkan dulu apa sih yang dia mainin dari masak-masakan itu. Nah, akhirnya saya nguping nih ketika dia main sama teman-temannya main masak-masakan, saya nguping. Nah, ternyata anak saya membuat satu skenario ya. Nih ceritanya ya, si ini papanya barusan meninggal. Nah, jadi dia harus membantu orang tuanya. Jadi dia jualan nasi goreng. Nah, jadi kita-kita nih beli nih nasi goreng sama dia gitu. Coba bayangkan, Lip, kalau andaikan saya dari awal ketika anak saya mau main masak-masakan, saya bilang, oh jangan, itu mainin perempuan. Saya nggak akan tahu betapa anak saya tuh punya punya empati yang begitu bagus terhadap sesama gitu ya gitu. Nah ini kan dari proses bermain tuh, Lip, gitu. Jadi buat saya setuju banget ya bahwa bermain itu adalah sebenarnya dengan dia bermain hatinya bahagia, itu unsur mendidiknya itu jauh lebih mudah untuk kita masukin. Iya. Wow, saya pernah dengar ada satu kata-kata menarik tentang bermain sih. Dibilang bermain adalah favorit otak untuk belajar. Wah. Ya, betul. Saya setuju sekali. Ya, jadi bukan hanya kalau anak-anak kan senangnya bermain ya. Kalau kita orang tua nih, ya, kalau kita menyukai sesuatu, ya, kita senang dengan sesuatu yang kita kerjakan. Itu idenya sampai udah nggak bakal kita tutupin tuh gitu, Lip. Berarti, Ci, salah satu cara menjadi orang tua yang menginspirasi anak-anak adalah ketika orang tua memberi kesempatan anak-anak untuk bermain, gitu ya, Ci ya? Iya, betul. Jadi gini, sebenarnya yang anak suka itu apa gitu ya. Sebenarnya banyak banget yang belum mengerti. Saya bukan bilang orang tua belum tahu ya, tapi belum mengerti caranya. Contoh yang sangat sederhana nih, Lip. Umumnya ya orang tua itu kan bilang misalnya anak mau ujian ya, nih, mau ulangan deh gitu. Orang tua itu kan akan suruh anaknya belajar dulu. Belajar gitu ya. Kan pasti maunya belajar gitu kan. Nah, saya bikin dua pilihan, dua ini nih. Anak saya lebih senang bermain atau lebih senang belajar? Pasti dia senang bermain dong, gitu kan? Nah, saya justru balikin. Oke, kalian bermain dulu gitu kan. Jadi aku boleh bermain, Mama? Boleh. Jadi dia main game dulu. Main berapa lama gitu ya? Oke, sejam ya. Nah, ketika dia bermain, habis dia bermain, dia kan senang kan? Happy kan? Limbi otaknya terbuka kan? Nah, habis dia senang itu, disitulah ketika dia belajar, dia akan belajar dengan baik. Nah, betul. Jadi bermain dulu, baru belajar. Tapi kebanyakan orang tua justru kebalik. Belajar dulu ya. Kalau ulangannya seminggu belajar, nggak boleh main gitu kan. Nah, akibatnya apa? Anaknya tegang, stres gitu kan, gitu. Nah, jadi itu yang saya pikir bermain itu sangat banyak sekali manfaatnya, Lip. Saya punya pengalaman sih.
Jadi saya ketemu dengan ya satu orang ibu, dia membawa 2 anaknya, ya. Itu dia lagi mampir ke tetangga kami. Akhirnya dikenalin sama saya sama Juli, terus saya ajak mereka bermain, ya. Tapi ketika saya bilang, "Yuk belajar yuk," ya, itu reaksinya tuh nggak seru gitu. Jadi dia nggak happy, nggak gembira. Tapi ketika saya bilang, "Yuk kita main," malah kayak nantangin, "Ayo," gitu ya. Nah, padahal ketika bermain itu, ya, itu sambil belajar. Karena kan Ya, beberapa edu game yang kami bikin kan memang yang mendidik ya, Ci. ya, ya, betul, betul, betul. Betul betul. Makanya saya senang sekali, Lip, ketika ketemu sama kamu. Aduh, ini kayaknya partner yang cocok nih kita berkolaborasi nih gitu. Iya iya iya. Nah, tadi Cici menarik sekali sih tadi Cici sharing bahwa ternyata ketika kita bermain, anak-anak bisa bertumbuh di dalam kreativitas, imajinasi, ya, bahkan bisa lebih kreatif, ya Ci ya. Wah itu Ya, sesuatu yang sangat menarik ya. Nah, apalagi kalau orang tuanya bisa ikut main bareng ya, mainnya secara total. Saya sering kali lihat Ci, ketika orang tua main sama anak itu setengah hati. Ya akhirnya si anak-anaknya itu ya mereka melihat juga ya, maksudnya orang tuanya nggak bersungguh-sungguh. Akhirnya kebersamaan mereka nggak seru gitu. Kayaknya orang tua harus mulai berubah juga ya, Ci ya. ya, Supaya bisa betul. menggali anak-anak. Betul, makanya kami campaign yang namanya mindful parenting, Philip. Gitu. Jadi mindful parenting itu, parenting kami itu berkonsep ya, gitu, bahwa kan ada 5 dimensi tuh. Dimensi yang pertama itu adalah mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan empati. Nah, di sini mendengarkan tuh dengan penuh perhatian adalah orang tua mesti hadir sepenuhnya. Gitu loh. Jadi bukan hanya hadir badannya doang, tapi jiwa raganya mesti hadir. Gitu. Jadi ini penting sekali, Philip, gitu. Nah, yang kami lakukan karena saya suami istri itu kan bekerja ya, Philip, gitu. Bekerja, kami itu betul-betul komitmen gitu ya, bahwa ketika kami ada di rumah ya, kami tidak membawa pekerjaan itu ke dalam rumah. Gitu. Jadi betul-betul kami hadirkan dirinya kami gitu. Jadi kalau pulang kerja gitu ya, saya suami istri, saya ngurusin anak-anak punya pembelajaran segala macam gitu ya, bikin PR dan lain-lain. Habis itu ntar kami kalau masuk ke kamar itu suami saya bisa main itu tembak-tembakan, lempar-lemparan bantal segala macam gitu ya. Jadi anak-anak itu betul-betul merasakan kehadiran kami gitu. Gitu. Jadi kami benar-benar totally ya gitu buat anak-anak gitu. Nah, ini yang saya rasa perlu orang tua tuh hadir sepenuhnya gitu, jangan separuh hati. Nah, kalau kita nggak sanggup, belum siap gitu ya, tinggal kita ngomong sama anak-anak gitu. Nah, sebentar ya, Mama lagi goreng tempe ya, tunggu sebentar Mama goreng tempe, selesaikan dulu gitu. Jadi kita minta sama anak gitu ya, kalau kita belum siap ya, kita siapkan diri dulu. Kalau udah siap, ya benar-benar kita hadir sepenuhnya buat anak kita. Nah, itu yang pertama ya, Ci. Jadi ada 5 ya value dari MK. Betul. Pertama mendengarkan ya. Yang kedua apa, Ci? Ya, yang kedua itu saya bilang orang tua tutup mulutnya. Jadi nggak usah menghakimi. Gitu. Nah, kalau kita suka menghakimi, kita sering sekali akan melihat sisi buruknya anak kita. Gitu. Kalau kita menghakimi pasti akan melihat buruknya kan. Aduh, kamu tuh kok lelet sekali gitu kan. Nah, kalau kamu itu loh kok males gitu. Jadi selalu kita akan melihat sisi-sisi yang negatifnya ya. Jadi kita di situ belajarlah untuk tidak menghakimi. Maka ketika orang tua tidak menghakimi, maka orang tua juga akan kreatif. Gimana saya cari kata-kata yang tidak menghakimi anak saya. Contoh nih, Lip, kalau anak kita malas gitu ya, nggak boleh ngomong malas gitu kan. Jadi gimana? Nah, kamu kurang rajin sedikit gitu ya. Walaupun gondoknya sama ya, Lip, gitu ya. Nah, tetapi di sini kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih positif gitu. Nah, dari kita tidak menghakimi itu tadi. Nah, dimensi yang ketiga itu saya bilang, ayo elus-elus dadanya nih ya, mengendalikan emosi diri.
Nah, ini tidak mudah, buat banyak orang itu tidak mudah gitu ya. Tapi kami di Mindful Parenting meyakinkan bahwa ini tidak sulit. Kalau kita mempraktekkan dimensi pertama, praktekkan dimensi kedua, maka kita akan sabar nih bisa mengendalikan emosi diri. Nah, kalau ada masalah, kita tidak perlu marah-marah, teriak-teriak. Karena dengan kita teriak-teriak, masalah itu tidak bisa selesai. Malah akan tambah masalah baru, gitu loh. Kalau ada masalah, oke, orang tua stop, ya, oke, masalah ini sudah ada. Ya, kita terima dulu bahwa masalah ini sudah ada. Nah, tinggal kita dengarkan si anak kita. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Ya kan? Nah, dia cerita. Kalau dia udah cerita, walaupun dia salah gitu ya, tapi kita tutup mulutnya. Nah, artinya masalah ini sudah ada dan kita sudah dengarkan. Nah, tinggal sekarang kita tawarkan. Sekarang kita harus bagaimana? Nah, saya dan anak saya, kita berdua berbagi beban untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Nah, jadi kalau kita bisa lakukan itu, otomatis apa? Dimensi yang ketiga, kita bisa mengendalikan emosi diri. Oke, Ci, ceritain dong pengalaman Cici diuji kesabaran ketika menghadapi anak. Contoh ya. Salah satu. Contoh nih, waktu si Matthew ya, waktu si Matthew itu dia pulang, dia bilang gini nih, Lip, Mama saya ranking 23 gitu kan. Saya dalam hati berdoa dulu nih supaya muridnya 40 kayak dulu waktu saya kecil ya. Terus saya tanya, berapa muridnya? 27 Mama, kata gitu. Kamu hebat sekali. 27, 4 dari belakang, hebat. Saya bilang gitu. Oh Mama, betul. Kamu tuh hebat loh. Mama kerja, Papa kerja, ya. Kamu belajar sendiri. Kamu tuh hebat, ya. Terus coba kasih tahu sama Mama. Apa sih bedanya kamu sama teman-teman kamu? Teman-teman kamu kan les, katanya gitu. Oh iya, kalau les tuh belajarnya kapan? Tiap hari, Mama. Nah, sekarang ketemu nih. Apa bedanya kamu sama teman-teman kamu? Teman-teman kamu belajar setiap hari. Kalau kamu belajar, kalau besok mau ulangan, dia yang jawab sendiri gitu ya, Lip gitu. Nah, jadi kalau kita mendapati anak kita melakukan sesuatu yang tanda kutip mungkin menurut kita salah gitu ya, kita tidak perlu selalu menyalahkan dia gitu loh. Toh misalnya saya mau pukulin dia juga dia nggak akan bisa naik tingkat kan? Benar nggak? Nggak ada artinya gitu. Tapi ketika saya menjelaskan, ajak dia untuk tahu kenapa sampai ini, kenapa ini, akhirnya dia belajar sesuatu malahan gitu loh. Ya, jadi menurut saya tidak perlu selalu harus dengan emosi. Iya. Nah, sekarang gimana kabar mereka, Ci? Buah dari kesabaran Cimeli lihat anak-anak. Saya justru gini, Lip. Justru anak-anak itu waktu masih dia kecil, buat saya itu sampai kapan ya? Sampai dia SD lulus. Saya tidak pernah membuat anak-anak itu harus pergi les pelajaran. Jadi buat saya itu dari umur dia masih kecil sampai batasnya dia mau masuk ke remaja. Karena waktu saya kecil juga gitu, saya nggak pernah les. Nah, tapi ada saatnya saya berhenti bermain. Kenapa? Karena saya sudah tahu bahwa saya sudah besar. Saya mau cari jati diri saya.
Nah, ketika anak perempuan dia tumbuh payudara, itu kan secara alarm, secara alamiah gitu. Ya. Yang laki-laki itu tumbuh jakun. Nah, pada saat itu dia yang akan membatasi dirinya. Jadi waktu kecil tuh berikan dia kesempatan untuk dia main sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, ini yang menurut saya itu sangat penting sekali, alarm-alarm seperti itu ya, Lip. Nah, akhirnya, Lip, begitu anak saya dia mulai SMA gitu ya, yang pertama itu saya terkaget-kaget sih sebenarnya. Di keluarga saya tuh nggak ada yang jadi dokter ya, itu nggak ada yang jadi dokter. Terus tiba-tiba SMA kelas 1 semester kedua dia datang ngomong ke kita, "Mama, Papa, saya pengen jadi dokter." Jadi sedikit kaget saya juga gitu ya. Terus, nah tapi dia upayakan bagaimana supaya dia bisa masuk IPA. Dan dia betul-betul dia belajar sendiri, Lip, gitu. Jadi, terus ketika dia jadi dokter, Lip, kita yang ketakutan. Dia belajar bisa sampai jam 2, bisa sampai jam 3, belajar jam 2, jam 3. Dia bisa lakukan itu kenapa? Karena dari kecil itu dia tidak ditekan. Jadi dia justru banyak orang tua nih salah. Kecil tuh ditekan sampai dia muak gitu untuk belajar. Jadi masanya dia, waktunya dia udah perlu belajar, dia udah muak duluan. Karena waktu kecil itu tidak diisi dengan kesempatan bermain. Wow, gitu. Luar biasa. Dan Nah, yang keempat apa, Cik? Yang keempat apa, Cik? Value yang keempat. Yang keempat itu adalah adil dan bijaksana, Lip. Jadi adil, bijaksana. Jadi berikan apa yang dia butuhkan, bukan berikan apa yang dia inginkan, Lip. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kebutuhannya apa sih gitu ya. Jadi kita diskusikan dia kenapa dia butuh ini, kenapa gitu. Dan contohnya, biar dia presentasikan. Contohnya Contohnya nih ketika ya kayak waktu itu misalnya Matthew minta kelas 4 SD ya. Dia minta handphone, Lip, gitu. Dia minta handphone gitu. Terus waktu dia minta handphone, saya tanya dong, buat apa handphone ini gitu. Telepon teman-teman saya, Mak. Satu kelas semua sudah punya. Cuman saya sendiri yang belum punya. Dia bilang gitu. Terus saya tanya dia sekali lagi, teman kamu yang tinggalnya paling jauh itu di mana? Saya berharap dia jawabnya Amerika ya, gitu. Tapi jawabnya apa? Kompleks sebelah. Karena dia jawabnya kompleks sebelah, saya bilang sini Matthew. Ini ada telepon rumah, kamu coba telepon ke kompleks sebelah, masih bisa nggak? Kalau nggak bisa, Mama beliin kamu. Bisa lah Mama, gitu kan? Artinya kamu belum butuh handphone. Dia kesel nggak? Kesel dia, Lip. Kecewa nggak? Kecewa. Tetapi dia menyadari alasannya kenapa saya tidak memberikannya. Ini penting. Jadi saya berikan apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan. Nah, dari situ dia belajar apa, Lip? Dia belajar bahwa nih orang tua saya ini buaya nggak bisa dikadalin nih. Gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya belajar lebih cerdas lagi, Lip. Dia cari lagi kesempatan lagi supaya dia bisa memberikan proposal supaya saya bisa beliin dia handphone lagi. Dia cari lagi gitu. Dia bilang dia sekarang butuh lagi handphone. Karena di tempat les Mandarinnya itu gurunya pelit, nggak boleh pinjam telepon katanya. Jadi mbaknya suka terlambat, dia bilang gitu kan. Dia yakin dia udah dapet tuh. Terus saya tanya sama dia, masalah kamu apa? Mbak terlambat jemput kan? Iya. Kalau kayak gitu, Mama akan instruksikan, Mbak tunggu di depan pintu sebelum kamu keluar. Dia nggak dapat lagi. Bodoh banget. Ini benar-benar buaya nih, gitu kan ya, gitu, Lip. Gitu. Nah, jadi di situ saya cuma hanya pengen banget gitu ya, bahwa anak-anak itu tahu bahwa bukan saya menghalangi gitu ya, tapi saya memberikan alasan yang dia bisa terima. Walaupun saat itu dia sebel, saat itu dia kecewa gitu, tapi finally-nya dia tahu gitu ya, bahwa mama saya mendidik saya kok gitu. Wow, luar biasa. Itu value keempat ya. Jadi orang tua itu yang harus keempat. Adil dan bijaksana. Wah, ini pasti para pendengar
banyak belajar nih dari Cimeli ini, tips-tipsnya. Nah, yang kelima apa, Ci? Value yang kelima itu welas asih, Lip. Welas asih. Ya, penuh dengan cinta kasih, welas asih gitu ya. Nah, kasih sayang welas ada ya, asih. berarti ya? Jadi itu cinta kasih yang sangat luas ya. Saya bersyukur sekali bahwa saya punya satu kemampuan imajinasi dalam menerjemahkan proses pendidikan itu gitu. Contoh ya, Lip, gitu. Yeah. Ketika anak saya kasih lihat, saya searching nih di Google saya searching ada seekor semut. Ada seekor semut yang manusia kalau pencet itu semut gitu kan. Tuh kan semut tuh kan kaki tangannya semua tuh ngangkat semua tuh. Nah, saya terjemahin bahasanya ke anak saya. Tahu nggak? Ketika manusia mau pencet itu semut itu ngomong, tolong manusia, tolong, saya nggak mau mati gitu kan. Semut itu teriak-teriak gitu, kamu kedengaran nggak? Enggak. Kasihan ya. Manusia itu gak kedengaran dia teriak-teriak gitu. Tapi makanya manusia paling mudah membunuh semut, pencet gitu ya. Kalau perlu pakai lap, kalau perlu disemprot gitu ya. Bayangkan. Nah, jadi saya waktu cerita itu, anak saya tuh kayak ngerasa kalau dia jadi semut. Ya kan? Akhirnya apa ya, Philip? Ada semut nih, satu di bajunya nih. Dia pindahin semutnya ke jarinya, dari jari dia pindahin lagi ke tembok, Lip, gitu. Nah, bisa membayangkan nggak bagaimana seorang anak ya, dia punya hati yang begitu baik. Orang hak hidup seekor semut aja dia perhatikan kok. Apalagi orang ya, terhadap manusia kan, gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gini menurut saya kalau dia bisa punya ya, ini sebenarnya 5 karakter yang sangat-sangat dibutuhkan, ya. Nah, ketika anak kita mampu menjadi pendengar yang baik, maka dia akan menjadi pembelajar yang baik, Lip. Ketika anak kita itu tidak menghakimi, maka dia akan sangat positive thinking. Ketika anak kita mampu mengendalikan emosi diri, maka dia sudah di atas rata-rata. Dia punya kecerdasan emosional yang baik. Dan ketika anak kita itu tahu apa yang dia butuhkan, tahu apa yang dia inginkan, maka dia akan bisa membawa dirinya. Itu. Dan terakhir, ketika anak kita penuh dengan welas asih, Philip, dia pergi kemanapun dia akan dicintai. Dia pergi kemanapun dia akan diterima. Saya sudah buktikan itu ya, Lip. Ketika anak saya yang besar itu, yang jadi dokter itu, dia kan tugas di Semarang, dia tugas di Sukabumi gitu ya. Nah, saya sengaja nih bikinin souvenir, saya titipin sesuatu ya. Saya kasih ke teman saya yang di Semarang, saya kasih teman saya yang di Sukabumi. Saya minta anak saya anterin gitu, ketemuin gitu ke teman-teman saya itu. Aduh, semua sampai bilang, Meli, betul-betul luar biasa ya caranya dia ngomongnya, caranya dia memperlakukan kami gitu. Itu luar biasa gitu. Jadi menurut saya semua perlu berproses ya, Philip gitu. Ya, betul. Ini kayak menjadi orang tua, kayak belajar sekolah orang tua nih kalau dengerin Meli ini. Kalau dari 5 nilai ini ya. Kayak sekolahnya ya. Ya, betul. Ini penting banget. Kalau menurut saya bukan hanya menjadi orang tua aja ya. Jadi kita menjadi teman, kita menjadi apa aja, menjadi seorang pemimpin ya. Kalau 5 ini ada aja, saya rasa kemanapun kita pergi itu kita akan dicintai kok gitu loh, Lip. Gitu. Wow, luar biasa. Nah, ini ada satu pertanyaan, Ci, tentang bonus demografi dan tur karakter yang MK buat. Mungkin itu salah satu solusinya. Mungkin bisa dijelasin, Ci? Aduh, saya senang banget kalau kamu tanya sama bonus demografi nih. Saya tuh paling gemes dengan yang namanya bonus demografi. Nah, saya sampai terakhir ya kemarin ya, saya memberikan seminar literasi keluarga lewat tur karakter itu ke 70 kepala sekolah gitu. Itu orang yang paling tinggi di sebuah sekolah gitu kan ya gitu.
kebayang nggak kalau saya tanya sama mereka, tahu nggak sih apa itu bonus demografi? Yeah. Semua geleng-geleng kepala. Kalau tahu pun tahu cuma sedikit aja. Jumlah penduduk Indonesia produktif lebih banyak, cuma itu doang. Ya, padahal ini hal yang sangat penting sekali dan harus diketahui. Yeah. Kenapa? Ya, karena kalau saya umpamakan ya, saya mengumpamakan kalau saya mau ajak orang pergi, saya bilang saya kalau mau ngajak pergi, yuk kita pergi gitu. Nah, kira-kira kemungkinan orang untuk ikut saya ada nggak? Kalau saya tidak tahu tujuannya kemana gitu kan? Yeah. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya akan ngomong, saya mau pergi ke Monas gitu. Nah, begitu saya bilang saya mau pergi ke Monas, orang akan bertanya banyak. Bu, mau perginya kapan? Mau naik apa? Jam berapa kita ketemu? Saya perlu mempersiapkan apa? Kan banyak banget pertanyaan kan. Nah, kira-kira bonus demografi itu seperti itu. Nah, kalau kita nggak tahu apa itu bonus demografi, orang tua akan nggak akan mempersiapkan apa-apa gitu. Dan ini sangat bahaya sekali, sangat bahaya sekali. Ya, saya sedih sekali. Hampir semua sekolah yang saya kelilingi, ya, saya bikin dimanapun. Saya mau bicara di wihara, di gereja, di sekolah, ya dimanapun. Saya tanya, tahu nggak apa itu bonus demografi? Nggak ada yang tahu loh, Philip. Dan ini bahaya sekali. Ya, nah padahal bonus demografi itu adalah sebuah keadaan di mana penduduk sebuah negara, ya, penduduk sebuah negara punya usia produktif lebih besar daripada usia yang tidak produktif. Nah, kebayang nggak kalau kesempatan itu cuman hanya ada satu kali seumur hidup sebuah negara. Dan Indonesia mendapatkan itu dari tahun 2020 sampai 2030. 10 tahun ini nih. Ini sudah lewat 2 tahun nih. Yeah. Orang masih nggak tahu. Gimana coba? Nah, nanti bukan akan kita dapat bonus. Bisa aja kita dapat bencana demografi. Apalagi misalnya dengan kondisi yang ya tanda kutip aja ya, Philip. Yeah. Orang tua itu belum aware tentang pentingnya parenting. Saya kalau bicara parenting, saya selalu bilang, ini bukan hal yang seksi, sehingga orang tidak mau. Kemarin saya bikinin untuk perusahaan, saya kasih gratis, saya minta HRD datang. Cuman ada satu perusahaan yang mau. Kebayang nggak gitu? Yeah. Sayang sekali, karena ini harus menjadi gerakan kita bersama, Philip. Saya terus terang aja merasa pesimis ya kalau orang tua tidak peduli gitu. Jadi ini harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Kalau bencana demografi yang dapat, semua lini akan rusak. Ya, kebayang ya, kita mau, misalnya Philip mau usaha, butuh tenaga muda, sedangkan tenaga mudanya itu semua tenaga yang tidak punya kualitas. Mau bagaimana kamu mau berusaha? Yeah. Ya, ini dampaknya tuh luar biasa, dampak yang sangat luar biasa. Nah, sayangnya entah kenapa begitu banyak yang belum peduli. Ya, mudah-mudahan ya, saya juga sekarang juga lagi kemarin juga minta ya di kementerian coba konsentrasi lebih cepat dah. Karena 8 tahun tuh waktu yang singkat loh. Cepat sekali ya 8 tahun ya. Kalau 8 tahun ini tidak dipakai dengan baik, ya saya sangat khawatir sekali gitu. Iya. Kita harus mulai dari mana, Ci? Terus mungkin anakbisa.com salah satu solusinya ya, Ci ya, Meli? Sangat. Jadi gini, nah sekarang kan kita bicara dengan perubahan ya, perubahan yang sangat luar biasa ya, digitalisasi yang perubahannya dengan sangat luar biasa ya. Nah sekarang kita nggak bisa bicara tentang perubahan itu doang, tetapi bagaimana kita beradaptasi, ya kan? Nah sekarang kan tahu sekarang semua pakai serba dengan robot gitu. Ya kan, walaupun robot itu banyak, ya maksudnya robot itu menguasai, tapi ada yang tidak bisa dikuasai oleh robot, yang nggak bisa menggantikan manusia. Ya, itu apa? Itu adalah anak-anak yang punya karakter itu tadi.
gitu. Dia punya karakter, dia punya creative thinking gitu ya. Jadi bagaimana itu creative thinkingnya gitu ya. Nah itu yang bisa didapatkan dari apa yang sudah dikerjakan oleh anakbisa.com. Iya. Gitu, Plus keterampilan ya sih ya. Iya gitu. Itu jauh lebih penting sebenarnya gitu loh. Nah sekarang mudah-mudahan ya banyak orang tua yang mendengarkan ini gitu ya tahu. Kalau ditanya harus dimulai dari mana, mulai dari bagaimana kita membuat anak kita punya hidup yang dia tahu bahwa hidup ini buat apa gitu. Iya. Itu. Jadi memahami tujuan hidup ya Ci ya. Betul. Sejak dini. Wow, luar biasa. Nah, ini yang terakhir mungkin Cici bisa jelasin mungkin tur karakter sih. Mungkin itu salah satu solusi kan buat Indonesia memanfaatkan bonus demografi kita. Apa itu Cici? Nah, kalau orang bicara tentang bonus demografi itu harus diisi apa sih? Ya diisi bagaimana anak-anak itu berkarakter kan gitu. Nah saya terus terang aja saya merasa bahwa ini semua juga jalan ya, jalan yang sudah diberikan ya. Saya juga nggak mengerti kenapa saya terpilih nih, dipilih oleh Tuhan ya gitu ya, sampai saya bisa mengerjakan seperti ini gitu ya Philip gitu. Saya benar-benar nggak kebayang gitu ya, bahwa dari anak saya 25 tahun yang lalu bagaimana saya melakukan proses pendidikan berkarakter. Yang namanya karakter itu minimum itu adalah sebuah pembiasaan yang dilakukan berulang-ulang selama 5 tahun, Lip. Itu baru bisa menumbuhkan karakter. Nah, kebayang ya di rumah saya ini gitu. Jadi apapun yang saya lakukan sama anak-anak kami ya, makanya itu ya seperti dengan literasi tuh. Jadi saya banyak banget komunikasi dengan tulisan-tulisan yang nonverbal gitu ya. Saya bikin tulisan gitu. Jadi anak-anak itu tidak selalu dikasih kata-kata yang negatif gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, enggak gitu ya. Tapi bagaimana sih misalnya dengan tong sampah gitu ya. Jadi tong sampah ketika anak saya punya dia pulang dari sekolah dia bilang, "Mama, ini ada global warming" gitu ya. Walaupun saya tahu apa itu global warming, tapi saya perlu menunjukkan kepada anak-anak bahwa saya adalah pendengar yang baik buat dia gitu. Jadi saya tanya, apa itu global warming? Itu pemanasan global, Mama gitu. Oh, oke. Apa yang harus kita lakukan? Itu kita perlu pilih sampah gitu ya, sampah plastik sama yang non plastik gitu. Jadi saya ikutin tuh pilihan gitu. Tapi begitu truknya datang semua masukin ke situ gitu kan. Terus saya tanya lagi, wah kalau kayak gini kita gimana? Sebenarnya saya mengajak anak tuh untuk tahu problem solvingnya gitu. Akhirnya dia bilang, tenang Mama, tenang. Bu, kalau selain itu kita juga bisa yang namanya resize. Resize itu apa? Dikecilin gitu. Jadi semua sampah kalau kami belum buang, kami kecil-kecilin dulu baru buang gitu. Nah akhirnya dari volume sampah itu kita bisa mengecilkan itu bisa menurunkan volume sampah. Jadi anak saya kan sudah mengajarkan tentang how to solve the problem gitu kan. Gitu. Nah, dan itulah hal-hal kecil-kecil itu, dan ternyata saya tulis di dalam satu buku saya itu ada 23 titik nih Philip, 23 titik yang ada di rumah saya ini ternyata sangat menginspirasi gitu. Nah, untuk bonus demografi kami ingin merealisasikan Philip. Jadi kami akan merealisasikan bagaimana rumah saya ini gitu ya. Kami upayakan mudah-mudahan tahun ini kita bisa berhasil. Kita akan bikin rumah saya ini nanti menjadi rumah publik. Jadi ini akan menjadi museum karena kalau kita bicara tentang karakter kadang-kadang kan ambigu ya, seperti apa sih gitu. Nah, tapi kalau datang lihat ke tempat saya gini, wah semua orang akan ngerasa aduh nggak nyangka gitu ya. Nah, itu yang akhirnya kami campaign yang namanya tur karakter gitu. Jadi nanti Philip bisa melihat di rumah saya tong sampah saya ada yang usianya 25 tahun ya Philip. Gitu. Nah, jadi itu suatu bentuk komitmen
ya, suatu bentuk komitmennya kami gitu, bahwa ini adalah sebuah komitmen. Nah, kalau komitmen ini kami lakukan dengan konsisten, nah ini akan membawa dampak gitu. Jadi, nah kita berharap bahwa nanti rumah ini jadi satu dulu gitu ya. Nah, nanti kita multiplikasi gitu. Jadi supaya nanti seluruh Indonesia gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama juga dengan anakbisa.com ya. Siapa tahu kita bisa bikin yang virtual gitu. Nah, Ci, itu kan baru salah satu titik ya. Titik yang lain apa aja, Ci? Selain tong sampah, ada apa lagi titik-titik? Oh, ini banyak banget, Lip. Banyak banget. Jadi nanti Philip kalau datang ke sini bisa ngelihat water heater saya bisa bicara. Tong sampah saya ketika anak buang sampah, dia akan ngomong gini, terima kasih sudah mengecilkan ukuran kami sebelum dibuang gitu. Jadi sampah itu yang saya thank you gitu. Terus ada pasta gigi, terus bagaimana hemat air, terus bagaimana anak-anak mandiri gitu. Jadi banyak banget ada, saya tulis ada 23 titik ya, tetapi saya rasa itu lebih. Jadi makanya kenapa rumah ini harus diperjuangkan untuk menjadi saya sebut dengan rumah karakter. Jadi kami akan secepatnya memperjuangkan ini. Kalau ini berhasil, saya yakin banget kita akan membuat kontribusi yang sangat luar biasa. Wow, luar biasa. Ini menjadi rumah yang akan menginspirasi rumah-rumah yang lain ya, Ci ya? Iya, betul. Wow, ini ngobrol-ngobrol sama Cimeli kayaknya nggak cukup hanya 1 jam nih. Perlu nanti sesi-sesi berikutnya ya. Silakan. Nanti kita perlu lanjutkan. Kami di Mindful Parenting ya, Philip. Di Mindful Parenting itu saya boleh klaim bahwa kami itu parenting yang paling lengkap. Karena kalau bicara tentang parenting itu tidak cukup hanya bicara tentang hubungan orang tua sama anak. Tetapi bagaimana pasangan, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita berkomunikasi sama anak yang remaja, bagaimana dengan mitra kerja kita, pengasuhnya anak, bagaimana kita dengan orang tua kita. Nah, itu semua perlu dibahas. Saya rasa mungkin perlu 6 kali kita ketemu. Siap. Ini ngobrol sama Cimeli isinya daging semua kali ya. Biar sehat ya, Philip. Iya, karena Cimeli bukan hanya ya penuh dengan pengetahuan, tapi menghidupi nilai-nilai ya, menjadi orang tua yang baik. Luar biasa ya. Ini sharing Cimeli akan jadi berkat, ya bermanfaat buat semua orang yang melihat dan mendengar. Ya, terima kasih Cimeli. Ya, terima kasih kita nanti banyak, perlu lanjutkan Philip. di sesi-sesi berikutnya nih. Baik, terima kasih. Selamat siang. Ya, saya percaya bahwa ya apa yang Cimeli sharing ya ini bermanfaat buat semua yang mendengar. Ya, tapi bukan hanya sekedar bermanfaat, menginspirasi, tapi ya membuat kami sebagai orang tua itu mulai menghidupi juga ya apa yang Cimeli bisa hidupi ya. Terima kasih Cimeli, sampai ketemu lagi ya di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih nih yang sudah Cimeli yang sudah berbagi buat kami ya, biar ini bisa menjadi satu benih ya, bukan hanya benih tapi bisa bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah lebat ya untuk Indonesia yang lebih baik ya. Nah, demikian hari ini kita telah mendengarkan bincang-bincang yang sangat seru dengan narasumber kita. Ya, tentu harapan kami perbincangan hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Untuk terus mengikuti berbagai topik dalam Bincang Anak, jangan lupa subscribe YouTube Anak Bisa, kasih like, komen, dan share kepada teman-teman. Bersama Anak Bisa, pasti bisa. Sampai jumpa lagi.